Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa lagi dalam kajian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kajian kita kali ini itu kita akan mengkaji hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini," qala la taghdab, faraddada mirara, qala la taghdab, rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah, anna rajulan sak temene wong lanang iku qala takon sapa rajulin Nabi maring Kanjeng Nabi, "Ausani, paring wasiat panjenengane ing ingsun." Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, "La taghdab, aja jengkel." Faraddada mongko bolan baleni sapa rajulun miraron alai bolak-balik. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, "La taghdab, aja jengkel." Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas permintaan seorang sahabat untuk memberikan wasiat kepada seorang sahabat tadi. "Ausani, berikan wasiat kepadaku." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jawaban, la taghdab, jangan marah. Kemudian seorang sahabat ini sepertinya kurang marah dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya lagi, "Ausani ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku." Nabi menjawab lagi, la taghdab. Dalam riwayatnya sampai seorang itu bertanya bolak-balik sampai 3 kali, tetapi jawaban Nabi Muhammad tetap sama, la taghdab, jangan marah. Kalau kita melihat hadis ini sangat singkat sekali. Seorang sahabat datang kepada Nabi dan Nabi memberikan wasiat agar tidak marah. Wallahu a'lam, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kepribadian orang itu sehingga wasiat itu khusus untuk dia, atau wasiat itu umum, siapa saja, yang terpenting la taghdab, agar jangan marah, agar bisa mengatur hatinya, mengatur emosinya di dalam kehidupannya, baik ketika bertindak, ketika beramal, atau ketika melakukan kegiatan apa saja, agar la taghdab, jangan marah. Dari hadis ini bisa kita pahami, pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kaitannya dengan perilaku seorang muslim atau akhlakul muslim. Di antara akhlak seorang muslim yaitu agar tidak cepat marah. Marah itu ghalayanul qalbi, bergolaknya hati. Bergolaknya hati karena apa? Karena mungkin dia mendapatkan satu persoalan-persoalan yang dia tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Bisa karena pertentangan, ataupun karena memang watak dia tidak bisa menerima apa persoalan itu, sehingga terjadi benturan di dalam hatinya, sehingga dalam hatinya itu seperti bergolak, tidak mau menerima apa yang berada dari luar dirinya. Selain dari itu, bahwa termasuk sifat ramah atau
tidak cepat marah, itu adalah akhlak Islami. Dan Nabi ingin menunjukkan bahwa marah itu sebenarnya bukan sifat-sifat yang baik, karena Nabi Muhammad SAW melarangnya. Tentu sifat marah ini ada pada setiap manusia, karena karakter manusia itu diantaranya adalah mempunyai sifat marah. Tetapi marah yang dimaksud di sini adalah ketika menghadapi persoalan-persoalan dunia, ketika menghadapi sebuah persoalan yang kemungkinan juga persoalan itu remeh, maka dihadapinya dengan tenang, dengan kesabaran, bukan dengan kemarahan. Sebab ketika dihadapi dengan kemarahan, maka sebuah persoalan itu tidak akan tercapai sebuah solusi. Tidak ada jalan keluarnya. Yang ada adalah marah, dan nanti ketika kita berhadapan dengan orang lain juga marah, maka akan terjadi benturan-benturan. Nah, Nabi mengingatkan agar kita tidak diperbolehkan untuk marah, ataupun dalam bahasa Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh, untuk menahan kemarahan. Orang yang sering menahan kemarahan, ketika ingin marah dia tahan, ketika ingin marah dia tahan, maka sebenarnya dia sedang mengatur emosi yang ada di dalam diri. Apalagi kalau sebenarnya dia bisa marah, tapi karena pengaturan hatinya bisa diatur volume marahnya, maka dia sudah bisa mengatur hatinya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak diperbolehkan marah? Karena perbuatan ataupun karakter marah itu adalah jima'us syarr, kumpulan dari kejelekan-kejelekan. Karena efek dari marah itu nanti banyak sekali. Emosinya tidak terkontrol, dalam berpikir juga tidak terkontrol, dalam bertindak juga tidak terkontrol, dalam berucap juga tidak terkontrol. Ini efek daripada kemarahan yang ada di dalam diri manusia. Ketika dia marah, maka pikirannya itu sudah hilang untuk berpikir yang positif-positif. Kenapa? Yang terjadi adalah meluapkan kemarahan. Bahkan kadang-kadang kita dalam meluapkan kemarahan itu yang terpenting itu membalas lebih berat lagi. Nah, ini yang tentunya efek yang tidak baik. Di dalam kemarahan itu akal pikiran kadang-kadang tidak berfungsi. Bahkan di dalam bertindak pun akan melampaui batas dari kewajaran. Sebab dalam keadaan marah itu biasanya karena mendidihnya hati, kemudian efek kepada anggota badan itu sangat jelas. Tangannya yang tadinya lemah menjadi keras, kakinya yang tadinya lemah menjadi keras, ucapannya yang tadinya lemah menjadi keras. Ini efek dari sifat marah. Dan ketika sifat marah ini terus berulang kali, sangat dikhawatirkan itu menjadi sebuah penyakit, atau ada dalam istilah kedokteran ada namanya penyakit psikosomatik, penyakit fisik yang kemudian bisa menyebabkan penyakit kejiwaan, bisa menyebabkan kepada penyakit fisik. Dengan marah yang menggebu-gebu, kemudian timbul penyakit-penyakit lain. Ada pusing, ada pilek, ada macam-macam sakit perut ataupun yang lain-lain. Ini ketika kemarahan itu sudah mendarah daging. Artinya apa? Setiap saat, setiap ada persoalan yang tidak sesuai dengan hatinya, yang tidak sesuai dengan pikirannya, lalu dituangkan dengan kemarahan. Kemudian efek selanjutnya dari sifat marah adalah hilangnya ruhiyah diniyah, hilangnya nilai spiritualitas. Karena apa?
Karena hakikatnya sifat marah dan sabar adalah sifat hati. Yang dituntut dalam ajaran Islam adalah sifat sabar, bisa menahan diri. Yang dilarang dalam ajaran Islam adalah sifat marah, tidak bisa menahan diri. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sifat marah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang secara umum kita tidak boleh marah, tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana ketika kita sedang bergejolak kemarahannya bisa menahan diri. Adapun cara supaya kita hilang kemarahannya itu Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan ketika engkau sedang marah dalam keadaan berdiri, coba duduklah. Ketika kamu sedang marah dalam keadaan duduk, coba berbaringlah ataupun tidurlah. Ini adalah sarana agar kemarahan itu cepat hilang. Rubah posisi. Kalau kamu sedang marah dalam keadaan orang ramai, coba kamu menyendiri. Kalau kamu menyendiri tidak bisa dalam keadaan berdiri, coba duduklah. Kalau kamu duduk tidak bisa, coba berbaring, tidurlah. Nah, biasanya kalau orang yang tidur, nah itu setelah bangun tidur, dia akan fresh kembali. Tetapi kalau ternyata bangun tidur kok masih marah, ya berarti ini sudah karakternya itu sudah mendarah daging. Kemudian yang kedua, cara Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara berwudu. Gambarannya bahwa sifat marah itu datang dari setan itu dari api. Berarti ketika sedang marah, api ada di dalam dirinya. Maka cara untuk memadamkannya yaitu dengan menyiramnya, yaitu dengan cara mandi ataupun dengan cara melaksanakan ibadah wudu. Artinya apa? Agar dingin masuk ke dalam pori-pori, mendinginkan, menenangkan jasad fisik yang tadi efek dari sebab kemarahan seseorang. Ini mungkin pemahaman saya, penjelasan saya tentang hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dimintai wasiat oleh seseorang. Jawaban Nabi Muhammad SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jaga emosi, yang sabar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan barangkali ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.